Halo, perkenalkan nama saya Adi Triputra Sitorus dan di sini ada teman saya. Nama saya Jopdi. Oke, di sini kami akan berdiskusi terkait uh, tingkat kesadaran masyarakat atas penggunaan air hujan sebagai sumber air alternatif. Nah, di sini teman saya jadi akan membacakan beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab. Yang pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu bahwa air hujan dapat dinobatkan sebagai sumber air alternatif? Ya, sejauh yang saya tahu, air hujan itu sangat bermanfaat digunakan sebagai sumber air alternatif. Namun saat ini saya tinggal di Jakarta. Namun sebelumnya di daerah saya di Toba Samosir, itu air hujan sangat bermanfaat untuk sebagai pertanian, untuk pemeliharaan hewan atau beternak hewan, dan untuk di keperluan rumah juga. Yang kedua. Yang kedua itu, bagaimana Anda biasanya menggunakan air hujan? Biasanya kalau untuk di daerah saya penggunaan air hujan itu ada untuk yang pertama pada sawah persawahan. Air hujan itu ditampung pada kolam tertentu yang nantinya akan dialirkan pada sawah-sawah yang kekurangan air atau kekeringan. Nah, airnya ini bisa kita kontrol, mau kita alirkan kapan dan ke arah sawah yang mana yang kekurangan airnya. Jadi penggunaan airnya lebih efektif. Nah, yang kedua itu penggunaan air hujan untuk ladang kering atau semisal jagung, jahe seperti itu. Nah, untuk airnya ini kita tampungnya di tempat penampungan atau tangki penampungan air yang nantinya akan disemprotkan pada saat waktunya untuk disiram atau pada saat kekeringan. Namun jika terjadi hujan tidak akan disemprotkan sehingga penggunaan airnya bisa lebih tahan lama. Yang ketiga itu kita juga menggunakan air di kehidupan rumah, tapi untuk pengolahan air itu sendiri belum efektif sehingga bisa dikonsumsi atau belum bisa sampai dikonsumsi. Jadi kita biasanya menggunakannya untuk mencuci keperluan-keperluan kotor atau keperluan-keperluan yang pulang dari sawah untuk membersihkan pakaian kotornya, keperluan perlengkapan untuk bertani untuk membersihkannya, atau keperluan-keperluan seperti sepatu juga masih layak untuk dipakai airnya gitu. Yang terakhir itu kita juga menggunakan air untuk beternak atau menggembala gitu. Jadi di padang rumput itu nanti kita buatkan kolam untuk menampung air yang nantinya kolam ini dapat menjadi sumber minum peliharaan-peliharaan kita, semisal kerbau, kambing, domba, sapi, seperti itu. Yang ketiga itu, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang cara mengumpulkan menyimpan air hujan? Uh, saya memiliki pengetahuan untuk menampung dan mengumpulkan air hujan, namun belum efektif sehingga pengolahan airnya belum bisa sampai dikonsumsi atau layak atau cukup bersih untuk kita pakai untuk mencuci baju semisal gitu atau untuk air minum semisal gitu. Namun untuk keperluan-keperluan semisal untuk penyiraman kebun, untuk air minum ternak itu masih saya bisa gitu. Hanya menggunakan penyaringan. Kita biasanya untuk menyaringnya itu menggunakan kain sehingga yang seperti pasir atau daun-daun gitu tidak masuk ke sumber airnya. Terus yang keempat, apakah Anda berpikir bahwa pemanfaatan air hujan dapat membantu mengatasi masalah kekeringan atau kekurangan air? Menurut saya pemanfaatan air hujan sangat membantu atau sangat bermanfaat baik itu di pedesaan ataupun di perkotaan. Namun yang saya jumpai saat ini di perkotaan masih cukup susah untuk menemukan pemanfaatannya lebih efektif sehingga air itu dapat digunakan. Kebanyakan air hujan di kota itu masih disalurkan ke selokan atau disalurkan ke laut sehingga tidak terjadi banjir. Namun di pedesaan itu sudah mulai dimanfaatkan oleh para petani, peternak sehingga pemanfaatan air hujan itu lebih efektif menurut saya di pedesaan dibandingkan di perkotaan saat ini yang saat ini saya tinggali di Jakarta. Yang kelima, apakah Anda bersedia menggunakan air hujan sebagai sumber air alternatif di rumah Anda? Ya, saya sangat bersedia untuk menggunakan air. Namun sampai saat ini saya masih mempelajari untuk bagaimana
untuk mengolah sumber air tersebut sehingga lebih bersih lagi, atau mungkin nanti ada beberapa alternatif yang saya temukan di Google seperti menggunakan filter air, filter jernih gitu, agar airnya bisa dapat digunakan seperti untuk mandi atau untuk mencuci pakaian. Karena saat ini penggunaan sumber air di rumah kami itu yang ada di kampung itu masih hanya untuk keperluan cuci kotor saja gitu, belum bisa sampai mencuci pakaian yang kita pakai sehari-hari. Selanjutnya ada fakta atau hoax terkait pemanfaatan air hujan dari berikut pertanyaannya itu. Yang pertama itu, pemanfaatan air hujan dapat menyebabkan penyakit karena air hujan tidak bersih. Fakta atau itu gimana? Hoax. Selagi kita masih bisa, jawabannya apa? Air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif. Iya. Jadi menurut saya kalau air hujan itu bersih, namun karena itu turun dan ada beberapa faktor yang bisa membuat itu kotor, sehingga perlu diolah atau perlu disaring gitu. Jadi menurut saya jika diolah dengan betul itu masih sangat layak untuk dipergunakan. Terus yang kedua, air hujan dapat digunakan sebagai sumber air di pintu tanpa pengolahan terlebih dahulu. Menurut Anda fakta atau hoax? Hoax. Iya, hoax. Iya, karena air hujan itu iya, karena yang kita tahu air hujan kan biasanya kita tampung melewati genteng gitu, dan mungkin bisa jadi ada kotoran-kotoran di genteng kita, sehingga air hujan itu perlu diolah lagi atau difilter lagi gitu. Jadi sekian untuk topik kami hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan sesuai dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.